Shalom ibu-ibu terkasih, puji dalam nama Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat mengikuti ibadah persekutuan wanita Ester, walau hanya di rumah saja. Dan terima kasih juga kepada Bapak Penatua Saktiano Paromosidi yang telah menyiapkan firman Tuhan bagi kami kaum ibu. Mari ibu-ibu, saatnya kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan namanya. Hanya Yesus yang layak disembah. Kita mau angkat satu pujian. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Hati kami bersuka cita Tuhan untuk mengikuti ibadah persekutuan wanita Ester. Kami siap Tuhan dibentuk, kami siap memuji memuliakan nama-Mu, kami siap mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Roh Tuhan yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki. Berdaulatlah atas hidup kami ya Tuhan. Kami mau letakkan dan kami mau taruh di hadapan segala pengharapan kami ya Bapa. Kami percaya ya Yesus, Roh-Mu menyertai kami. Jadikan kami ibu-ibu Balai Ester penolong yang
sesuai dengan kehendak-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Saktiano Paromusidi, dan kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat sore Ibu-Ibu PW Esther. Apa kabar? Lama kita tidak bertemu ya. Di mana saat ini kehidupan kita sedang mengalami tekanan yang berat. Kita belum bisa bebas, belum bisa kumpul di gereja untuk berbakti bersama. Kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan tetap tinggal di rumah, pakai masker, kalau keluar rumah maskernya double, sering cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Nah, kita semua merasakan kalau kita memikirkan terus-menerus kondisi ini, maka pikiran kita bisa negatif dan imun kita bisa menurun. Nah, untuk itu kita harus menaikkan tingkat pengharapan kita. Sekali lagi, kita harus menaikkan tingkat pengharapan kita. Dan itu tidak terjadi secara otomatis. Mari kita belajar dari Alkitab yang berfirman, arahkanlah pikiran kita pada hal-hal yang lebih tinggi. Kita baca di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, mulailah hari kita ini diisi dengan iman dan pengharapan. Misalnya, katakanlah sesuatu seperti, aku bersemangat pada hari ini, karena Tuhan sedang menuntun dan mengarahkan langkah-langkahku. Kebaikannya sedang mengelilingiku, kemurahannya sedang mengikutiku. Nah, kita berkata dalam hati, aku bersemangat pada hari ini, karena Tuhan sedang menuntun dan mengarahkan langkah-langkahku, kebaikannya sedang mengelilingiku, kemurahannya sedang mengikutiku. Demikian juga kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sebagaimana firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1 ini, maka setiap hari kita harus memilih untuk hidup dengan sikap yang mengharapkan hal-hal baik terjadi pada kita. Tuhan ingin kita menaikkan harapan-harapan kita, pengharapan yang penuh keyakinan. Kita bangun pagi dengan yakin, mengharapkan kemurahan Tuhan. Harapkanlah untuk muncul di atas tantangan kehidupan kita. Kita mengharapkan pintu-pintu kesempatan terbuka bagi kita. Itu semangat kita. Demikian juga dalam Matius 9 ayat 29 ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka, berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dengan kata lain, milikilah iman apapun yang engkau harapkan. Jadi kita punya pengharapan dengan iman. Ibu-ibu sekalian, anggota PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah iman. Kita harus mulai percaya bahwa hal-hal baik sedang mendatangi kita, dan semua itu memang akan datang. Meskipun kita saat ini melihat hal-hal yang sebaliknya, kita harus melihat melalui mata iman, dan mulai melihat diri sendiri sebagai berbahagia, sehat, dan pulih. Itu berarti bahwa saat keadaan kita tampak suram, saat kita tergoda untuk putus asa atau merasa depresi, kita harus mendorong diri sendiri dengan berdoa. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau memegang kendali. Aku tahu hari ini dapat menjadi hari segala sesuatu berubah. Hari ini mungkin aku melihat mujizat-Mu. Keadaan sukar kita tidak akan pernah membaik selama kita tetap dalam suatu bingkai pikiran yang negatif. Tetapi jika kita mengembangkan suatu sikap iman dan mengharapkan keadaan-keadaan berubah secara positif, pada saatnya keadaan itu akan berubah. Memang kadang-kadang hal-hal baik tidak terjadi sesegera yang kita inginkan. Tetapi daripada tunduk pada pengharapan negatif, kita harus tetap menjaga pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Sikap kita seharusnya, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sedang bekerja dalam kehidupanku. Walaupun mujizat yang sedang kuperhatikan tidak terjadi hari ini, aku tahu bahwa aku satu hari lebih dekat padanya. Aku satu hari lebih dekat pada jawaban doaku. Aku tahu bahwa waktumu sempurna, jadi aku akan tetap dalam sikap beriman dan mempercayaimu untuk melakukan yang terbaik. Marilah kita tinggal dalam kebaikan Tuhan dengan mengisi pikiran kita dengan pikiran positif. Pikiran yang baik, pikiran-pikiran pengharapan, iman dan kemenangan, kemurahan. Kita kembangkan suatu visi baru dengan mengharapkan hal-hal berubah semakin baik. Itu langkah pertama, ibu-ibu. Terus langkah selanjutnya apa? Tentu kita di dalam hidup ini tidak sendirian. Karena itu, langkah selanjutnya kita kembangkan lingkungan kita di PW Esther menjadi lingkungan yang lebih berkemenangan, di mana kaum ibu saling membangun, saling bersaksi, dan mendorong untuk saling berbuat baik. Jadi yang pertama tadi, diri kita dulu, kita siapkan, kita hidup dengan pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menjaga kita, dan kehidupan kita punya pengharapan
kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Baru langkah kedua, kita kembangkan lingkungan kita, khususnya di PW Esther, menjadi lingkungan yang lebih berkemenangan, di mana kaum ibu saling membangun, saling bersaksi, dan mendorong untuk saling berbuat baik. Dalam Amsal 13 ayat 20 ya, Amsal 13 ayat 20, firman Tuhan begini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, jika kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, tidak lama kemudian kita akan dipenuhi iman. Ya, sekali lagi, jika kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, tidak lama kemudian kita akan dipenuhi iman. Jadi memang yang pertama, masing-masing dari kita ini mendekatkan diri terus kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga kalau kita bergaul dengan orang-orang beriman, maka kita semua akan dipenuhi iman. Tetapi kita tidak bisa membumbung tinggi bersama Raja Wali selama kita masih terus mematuk-matuk bersama ayam. Apa maksudnya? Jadi, gimana kita mau membumbung tinggi bersama Raja Wali kalau kita terus mematuk-matuk bersama ayam. Jadi kita punya iman dan pengharapan yang tinggi ya. Marilah kita saling mendorong, menaikkan pengharapan-pengharapan kita dengan mulai melihat diri kita sendiri sedang menerima hal-hal baik. Itu yang pertama ya. Harapkanlah kemurahan hati Tuhan. Harapkanlah berkat-berkat-Nya. Harapkanlah untuk meningkat. Bangunlah dan hadapilah setiap hari dengan semangat, dengan mengetahui bahwa Tuhan menyediakan hal-hal besar bagi kita, bahkan saat keadaan-keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tunjukkanlah pikiran kita ke arah yang benar. Jika ibu-ibu mau melakukan bagian ibu-ibu dengan terus-menerus merenungkan kebaikan Tuhan, hidup dengan iman dan pengharapan, Tuhan mempunyai hal-hal baik yang disediakannya untuk ibu-ibu sekalian. Sehingga dari lingkungan ibu-ibu akan punya pengaruh positif terhadap jemaat yang lain, terhadap GKOI, jemaat GKOI, dan terhadap lingkungan di mana kita tinggal, sehingga kita boleh menjadi berkat. Demikian ibu-ibu, harapannya apa yang disampaikan melalui ayat-ayat Alkitab ini kita resapi dan kita bisa berjalan terus bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian harapanku dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Engkau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu,
kuatku, dan ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu, karya-Mu yang nyata dalamku. Engkau pegang hidupku di dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Di penghujung ibadah kita hari ini, kita akan tutup dengan satu pujian, Yesus pengharapanku. Tuhan Yesus memberkati. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas
dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.